Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita masih bertemu kembali ya di pelajaran biologi. Sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Minggu lalu kita telah membahas yang namanya metabolisme ya. Lalu juga ada tentang enzim ya. Nah, sekarang kita membahas kembali tentang si enzim. Nah, enzim itu apa? Enzim itu kan merupakan pengaturan ya suatu reaksi ya. Lalu bahan tempat enzim juga disebut yang namanya substrat. Ya, minggu lalu ini telah dibahas. Kita lanjut. Nah, enzim juga memiliki yang namanya struktur ya. Dimana strukturnya enzim ini terdiri dari dua bagian, yaitu apoenzim dan kofaktor. Enzim juga memiliki yang namanya ciri-ciri ya, yaitu sebagai biokatalisator, protein, bekerja secara khusus, dapat digunakan berulang kali, rusak oleh panas, tidak ikut bereaksi, bekerja dapat balik ya. Kerjanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, misalnya suhu, pH, inhibitor, dan aktivator. Lanjut ya. Yang ketiga ini adalah penamaan enzim ya. Jadi enzim ini diberi nama sesuai dengan substratnya ya, dan diberi akhiran se. Contohnya enzim selulase yang menguraikan selulosa. Lalu yang kedua yaitu enzim lipase yang menguraikan lipid menjadi lipid atau lemak ya. Dan yang terakhir ini ada enzim protease yang menguraikan protein. Jadi enzim ini selalu berakhiran dengan yang namanya se ya. Lalu yang keempat ini ada cara kerja enzim ya. Yang pertama ini yang A, teori gembok anak kunci atau lock and key, yaitu sisi aktif enzim ini mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai untuk satu jenis substratnya. Dan yang kedua atau yang B ini teori induced fit ya, yaitu sisi aktif enzim bersifat fleksibel dalam menyesuaikan struktur sesuai dengan struktur substratnya. Nah, yang kelima ini inhibitor ya, yaitu zat yang dapat menghambat kerja si enzim ya. Jadi enzim ini bekerja tetapi dia ada penghambatnya, yaitu yang namanya inhibitor ya. Lalu dibedakan beberapa bagian, yaitu ada inhibitor reversible, yaitu tidak berikatan kuat dengan si enzimnya. Contohnya ini ada inhibitor kompetitif, yaitu menempati sisi aktif si enzim sehingga substratnya ini tidak dapat masuk. Dan yang kedua ini inhibitor non kompetitif, yaitu tidak mirip dengan substrat dan berikatan pada sisi selain sisi aktif. Contoh selanjutnya ini ada gambar ya, dimana si inhibitor kompetitif, enzim inhibitor kompetitif dan non kompetitif ya. Dimana yang inhibitor kompetitif itu kan sisi aktif si enzim ini sehingga si substratnya ini tidak dapat masuk ya. Sedangkan yang non kompetitif inhibitor ini si enzimnya ini tidak sesuai dengan si substratnya ya, melainkan si sisi aktifnya itu dia berikatan dengan yang lainnya. Nah, yang B ini adalah inhibitor irreversible ya, yaitu yang berikatan dengan sifat aktif enzim secara kuat sehingga tidak dapat terlepas. Lalu ada enzim menjadi tidak aktif dan tidak dapat kembali seperti semula atau si irreversible.
Lalu yang C ini ada si katabolisme ya. Katabolisme ini merupakan reaksi penguraian senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan adanya bantuan si enzim. Ya, lalu menghasilkan energi. Contohnya seperti respirasi, yaitu proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Nah, berdasarkan kebutuhan akan oksigen, respirasi ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu ada respirasi aerob atau aerobik dan anaerob atau anaerobik. Nah, yang aerob ini dia ini mengandung yang namanya oksigen bebas untuk mendapatkan energi, sedangkan yang respirasi anaerob ini tidak menggunakan yang namanya oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Ya. Lalu selanjutnya ini ada katabolisme karbohidrat. Contohnya respirasi dengan glukosa sebagai bahan bakunya yang diuraikan menjadi CO2 yaitu karbon dioksida dan H2O air serta menghasilkan energi. Nah, ini ada respirasi aerob yaitu secara sederhana dituliskan dengan C6H12O6. Nah, C6H12O6 ini merupakan glukosa ya, merupakan glukosa ditambah 6O2, maka dia menghasilkan 6H2O ditambah 6CO2 ditambah 675 kalori. Nah, ini adalah si proses atau si secara sederhana tulisannya pada si respirasi aerobik. Nah, ini ada glikolisis, yaitu peristiwa penguraian satu molekul glukosa menjadi asam pirufat NADH dan ATP. NADH ini nikotinamida adenin dinukleotida hidrogen. Ini adalah singkatan dari si NADH ya. Berlangsung di dalam sitoplasma. Hasil akhirnya ini atom molekulnya ini 6C atau glukosa berubah menjadi 3 pirufat sebanyak 2 mol ya. Yang B, energi total yang dihasilkan adalah 4 ATP. Yang C, 2 molekul NADH akan ditransfer ke rantai transport elektron. Selanjutnya ini ada siklus Krebs ya. Siklus Krebs ini diambil dari nama Hans Krebs. Berlangsung di dalam mitokondria, mengubah asetil CoA menjadi asam sitrat. Maka di hasilnya ini pirufat berubah menjadi asetil CoA menghasilkan 2 mol NADH karena yang terlibat adalah 2 atom si pirufatnya. Yang B, dihasilkan 1 FADH, FADH2 dan 4 NADH. Yang C, dihasilkan 1 ATP dan 3 gas CO2. Ini merupakan hasil akhir si siklus Krebs. Nah, yang ketiga ini ada transport elektron. Nah, di mana transport elektron ini ya, elektron dan H+ dari NADH dan FADH2 dibawa dari substrat satu ke substrat yang lainnya. Maka dia ini akan menghasilkan hasil akhirnya itu 30 ATP dari 10 NADH plus 50. Ya, lalu dihasilkan 4 ATP dari 2 FAD plus O2. Lalu yang B ini ada respirasi anaerob, yaitu
pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan O2. Terjadinya ini pada jaringan yang kekurangan O2, akar tumbuhan yang terendam air, biji tebal yang sangat sulit ditembus oksigen, sel ragi dan bakteri anaerob ya. Nah, persamaan sederhananya ini C6H12O6. Apa itu C6H12O6? Yaitu glukosa. Maka dia akan menghasilkan 2C2H5OH ditambah 2CO2 ditambah 21 kalori. Nah, lanjut, ini adalah respirasi anaerob, yaitu tidak memerlukan yang namanya oksigen. Dia ini menggunakan asam pirufat atau asetaldehid ya, atau asetaldehida sebagai pengikat hidrogen ya. Yang C menghasilkan asam laktat atau alkohol. Yang D hanya menghasilkan 2 molekul ATP atau energi sebesar 21 kalori. Ya, yang E ini tahapan reaksi lebih sederhana. Yang C ini ada fermentasi, di mana fermentasi ini termasuk yang namanya respirasi anaerob ya. Seringkali diistilahkan proses penguraian zat oleh mikroorganisme dengan menggunakan enzim-enzim yang ada di dalam selnya. Nah, fermentasi ini sebagai perubahan enzimatik dari substrat organik oleh si mikroorganisme untuk menghasilkan produk-produk organik yang lebih sederhana. Inilah proses si fermentasi. Nah, ini ada respirasi seluler, di mana glukosa dia ini akan menghasilkan asam pirufat O2 ya. Lalu diproses oleh si CO2, lalu dia akan menghasilkan air dan 36 ATP. Sedangkan yang fermentasi itu ada 2, yaitu ada alkohol dan asam laktat, di mana alkohol itu berupa glukosa, yaitu asam pirufat. Nah, lalu dia tidak ada oksigen ya, dia mengikat yang namanya karbon dioksida, lalu dia menghasilkan namanya alkohol plus 2 ATP. Lalu yang asam laktat itu glukosa, itu pirufat, tidak berikatan dengan oksigen maupun karbon dioksida, dia langsung dapat hasil akhirnya itu asam laktat dan atau asam laktat plus 2 ATP. Ini adalah prosesnya. Yang kedua ini ada katabolisme lemak. Reaksi sederhananya itu adalah trigliserida ditambah 3H2O akan dilipasekan menjadi gliserol plus 3 asam lemak. Ini adalah reaksi sederhana si katabolisme lemak. Lalu yang ketiga ini ada katabolisme protein, di mana protein ini akan diurai menjadi asam amino. Asam amino ini diubah menjadi asam pirufat dan asetil CoA. Nah, gugus aminonya ini yang dilepas dari si asam amino dibawalah ke hati untuk diubah menjadi amonia atau NH3 dan dibuang lewat si urin. Lalu yang ke D ini adalah anabolisme ya, di mana suatu reaksi penyusunan ini atau penyusunan zat yang berlangsung di dalam sel. Macamnya atau contohnya ini anabolisme karbohidrat ya, dibedakan lagi menjadi fotosintesis, yaitu peristiwa penyusun zat organik dari zat anorganik dengan pertolongan energi cahaya.
Lalu asimilase karbon ini karena bahan baku yang digunakan adalah karbon dioksida.